Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evrilia Mustafiyah, kelas 1A dengan NPM 216210468. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan objek linguistik bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa menurut Wardak, bahasa adalah satu simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam komunikasi manusia. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Di Jawa, bahasa disebut dengan basa atau tutur kata, etika, dan unggah-unggahan. Di Indonesia, bahasa disebut dengan bahasa atau identitas pribadi dan alat interaksi. Di Belanda disebut dengan taal atau berbicara. Di Inggris disebut dengan language atau human speech, sistem tuteran manusia. Di Jepang disebut dengan kokwa atau ungkapan batin, dan di Arab disebut luahatun atau bertutur dan ucapan. Ciri-ciri atau sifat bahasa yaitu yang pertama sebuah sistem, yang kedua berwujud lambang, yang ketiga berupa bunyi, yang keempat bersifat arbitrer, yang kelima bermakna, yang keenam bersifat konvensional, yang ketujuh bersifat unik, yang kedelapan bersifat universal, yang kesembilan bersifat produktif, yang kesepuluh bervariasi, yang kesebelas bersifat dinamis, yang ke-12 berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan yang ke-13 identitas penuturnya. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara, atau aturan. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya, berhubungan secara fungsional. Sistem bahasa pun juga begitu. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Kucing itu melompatlah ke meja. Yang kedua, kucinglah melompat itu meja ke. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak atau sembarangan. Sistemis artinya bahasa itu bukan sistem tunggal, tetapi juga dari subsistem atau sistem bawahan, antara lain subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik yang tersusun secara hierarkial. Artinya, subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang lain. Bahasa sebagai lambang. Seorang kasier, sarjana, dan filosof mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol atau animal symbolism. Satuan-satuan bahasa, misalnya kata, adalah simbol atau lambang, kalau ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera kuning. Jadi, dalam bentuk benda, dan ide atau konsep keadilan sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas.
Jadi, dalam bentuk gambar, maka lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satu satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Lambang bersifat arbiter. Bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk bukan termasuk bunyi bahasa. Bahasa itu bermakna sebagai lambang, tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Misalnya, lambang bahasa berwujud bunyi kuda. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia nyata. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap. Maksud dari istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang wujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya antara kuda dengan yang dilambangkan yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai kuda, bukan anduk atau akut. Bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau misalnya binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai yang secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semuanya harus mematuhinya. Jadi, kalau kearbitreran bahasa terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya, maka kekonvensional bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk alektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya, atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Umpamanya, kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia A, I, K, dan T, maka dari keempat fonem itu dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. Yang pertama, IKAT, yang kedua KITA, yang ketiga KIAT, yang keempat KAIT, dan yang kelima KATI. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata,
sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka kata itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Bahasa itu universal. Universal umum berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ruang lingkup tanggung jawab mahasiswa adalah personal, nasional, dan kebudayaan itu bersifat lingkungan kategori keilmuan bahasa yang berlaku untuk semua bahasa. Misalnya, ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi vokal dan konsonan. Bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu. Sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, tak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Malah, dalam bermimpi pun manusia berbahasa. Karena keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka bahasa itu juga menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi tidak statis. Karena itulah bahasa itu disebut dinamis. Bahasa itu bervariasi. Mengenai variasi bahasa ini ada 3 istilah yang perlu kita ketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya, kita di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa, dialek Banyumas, bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa Jawa dialek Surabaya, dan sebagainya. Bahasa manusiawi artinya hanya manusia saja yang bisa memiliki dan mengembangkannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.